Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Guru yang hebat, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu berada dalam keadaan sehat. Anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Pak Julfani dalam materi pendidikan agama Islam. Dan anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi Aku Cinta Al-Quran. Tapi sebelum melanjutkan ke materi, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar tanpa kendala dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang Aku Cinta Al-Quran dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui apa itu Al-Quran. Yang kedua, kita akan melafalkan huruf hijaiyah dengan fasih. Yang ketiga, mengetahui harokat dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat, menghafalkan surat Al-Fatihah dengan lancar. Kita langsung ke materi yang pertama tentang apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran ditulis dengan huruf hijaiyah, terdiri dari 114 surat, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi anak-anakku, karena Al-Quran itu diturunkan di kota Arab, maka Al-Quran itu berbahasa Arab. Dengan demikian, kita sebagai umat Islam yang memiliki kitab suci Al-Quran yang berbahasa Arab, kita harus selalu berusaha untuk mempelajarinya. Karena anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan pahala yang sangat besar bagi anak-anak atau kita yang sering membaca Al-Quran. Dan ini anak-anak adalah huruf hijaiyah atau huruf Arab yang tadi sempat Pak Guru bahas. Jadi untuk mempelajari Al-Quran, kita harus terlebih dahulu mengenal huruf hijaiyah yang terdiri dari 30 buah atau 30 huruf, yaitu A, Ba, Ta, Fa, Ja, Ha, Da, Ra, Ro, Za, Sa, Sha, So, Do, To, Zo, Ain, Ro, Pa, Ko, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ha, La, Hamzah, Ya. Dan anak-anak, untuk mempelajari dan mengulang cara membaca huruf hijaiyah ini, silakan nanti boleh anak-anak kembali pelajari dari rumah masing-masing. Dan selanjutnya kita melanjutkan pembahasan kita kepada harokat. Harokat itu merupakan tanda baca pada huruf hijaiyah, digunakan untuk membunyikan huruf hijaiyah. Jadi anak-anak, huruf hijaiyah yang tadi kita baca itu akan berubah bunyi sesuai harokat atau tanda baca yang ada. Di sini seperti contoh ada fathah, ada kasroh, dan ada domah. Untuk fathah itu berbunyi A. Untuk kasroh itu berbunyi I, dan untuk domah itu berbunyi U. Nanti akan Pak Guru contohkan pada pembahasan selanjutnya. Dan ini dia anak-anak beberapa contoh huruf hijaiyah yang sudah terdapat harokat. Misalkan di atas kita bisa lihat huruf waw. Ya, jika bergaris atau berharokat fathah maka dibaca wa. Yang kedua, huruf fa. Jika berharokat
kasroh maka dibaca fi. Dan yang terakhir ini contoh harokat domah ada di huruf ta. Jika berharokat domah maka dia akan dibaca tu. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain anak-anak akan berubah bunyi sesuai harokat atau tanda bacanya. Nanti silakan anak-anak boleh mencari contoh huruf yang lain yang sudah diberikan harokat. Dan selanjutnya anak-anak, di materi kali ini kita juga akan membahas tentang surat Al-Fatihah. Silakan dicermati. Al-Fatihah berarti pembukaan. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah harus dibaca dalam setiap sholat. Al-Fatihah adalah induk dari semua isi Al-Quran. Jadi anak-anak, Al-Fatihah itu mengandung arti pembukaan dan termasuk surat yang wajib atau menjadi rukun yang wajib dibaca ketika kita melaksanakan sholat. Dan anak-anak, untuk membaca surat Al-Fatihah ini nanti silakan anak-anak boleh meminta bantuan dari guru masing-masing agar bacaan surat Al-Fatihahnya sesuai dengan ketentuan. Karena harus diusahakan ya, untuk membaca Al-Quran itu harus benar-benar benar dan jauh dari kesalahan. Dan anak-anakku, terakhir ini adalah kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi umat Islam. Yang kedua, membaca dan menghafal Al-Quran akan membawa pahala dan kebahagiaan. Dan yang terakhir, surat Al-Fatihah adalah surat yang penting dalam ibadah sehari-hari. Mudah-mudahan dengan materi tentang Aku Cinta Al-Quran ini, kita menjadi tambah cinta terhadap Al-Quran, kitab suci kita. Dan terakhir, Pak Julfani ucapkan terima kasih dan tentunya permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan belajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.